Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CIA. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ternyata terkendala jaringan. Semoga kali ini sudah bisa semua mau pembicara hari ini. Join semua. Oke, alhamdulillah. Halo Wija. Assalamualaikum Kak. Salam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung kembali. Mohon maaf tadi terkendala jaringan. Jadi selamat datang di break episode ke-8. 8 ya Kak Wija? Iya, 8. Hari ini kita kehadiran Kak Tami. Jadi perbedaan break episode ini dengan episode kemarin, hari itu mungkin bicara komunitas langsung dari ketua komunitasnya Sekoker periode 2016-2017. Iya. Boleh Kak Tami perkenalan diri dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Utami, saya alumni psikologi UNM angkatan 2014. Dan juga sebagai mantan ketua komunitas Sekoker 2016-2017. Makasih sebelumnya Kak Tami sudah mau diganggu. Dengan senang hati. Bagaimana Kak Wija, bagus nih jaringannya? Kesibukan ini Pak, menyempatkan dia bagus. Ya gimana Wija? Kayaknya jaringannya Wija ini agak-agak. Oh ya, bagus nih. Jadi tadi kata bilang dari psikologi UNM ya Kak. Jadi tuh Kak kuliah psikologi Ki berapa lama? 4 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun 10 bulan kayaknya. 3 tahun 10 bulan. Itu satu di antara satu angkatan, jadi biasa begitu deh Kak. Kebetulan saya wisuda pertama di angkatanku 3 orang Kak. Sama Mimin, saya sama Wiwi. Berarti kita 3 tercepat di angkatan Kak. Iya. Itu pun tidak akademik saja, berarti sibuk juga lembaga. Iya, ada beberapa sebagai anak buahnya Wija juga dulu. Selain kuliah Kak, dulu apa saja aktivitas lembaga tak di mana saja Ki? Dulu waktu kuliah saya juga anggota BEM waktu Asmar sebagai sekretaris kementerian. Terus di tahun yang bersamaan jadi ketua Sekoker. Di tahun yang bersamaan juga, seingatku itu saya jadi anggota ILMPI wilayah 4. Ya, ada 3 komunitas, ada 3 organisasi yang bersamaan pada saat itu, 2016-2017. Itu Kak waktu masih jadi mahasiswa. Itu Kak bagaimana pembagian waktu tak? Karena kan waktu tak ambil yang banyak-banyak itu kegiatan, pasti juga padat-padat kuliah tak? Bagaimana cara atur waktu tak itu Kak? Iya betul, itu kayaknya lagi padat-padatnya kuliah, kayaknya lagi kuliah eksperimen kalau nggak salah itu, tahun-tahun eksperimen. Dan ya bisa-bisakan Ji, karena itu nih time management sebenarnya penting sekali. Waktu kita pengadilan juga kan sudah diajarkan tahu time management, itu kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi di antara kuliah dengan berbagai organisasi, bagaimana kita manage waktunya untuk bisa didapat semua manfaatnya, untuk bisa berguna semua apa yang
uh, kita ambil begitu. Time management sih yang penting kalau kita mau tetap aktif di berbagai organisasi tanpa meninggalkan satu organisasi lainnya. Dulu kan Tami ini udah aktif di BEM gitu ya, di BEM. Terus aktif juga tuh di LMPI. Terus ya. Apa nih? Apa motivasi apa nih yang bikin Tami terus kepikiran mending di komunitas juga deh gitu. Apalagi jadi ketua gitu kan? Ya, apa nih? Apa ya, yang Tami cari? Gitu? Jadi kan waktu maba sudah pas pengenalan kampus dan sebagainya kan kita dikenalkan sama berbagai komunitas juga. Saya Psychocare itu kan salah satu komunitas yang peduli sosial ya, yang peduli sosial, lebih ke sosial lah ranahnya. Kan ada komunitas yang entertain, ada musik, ada edukatif. Kalau Psychocare kan lebih ke sosial. Nah, waktu maba itu pengenalannya kita di sosial dan memang kayaknya waktu awal-awal itu ada beberapa bencana alam yang memang kita diajak sama orang-orang Psychocare untuk ikut bergabung memberikan bantuan di bencana alam yang ada di Kota Makassar. Nah, pada saat itu saya ikut, kemudian kita melakukan berbagai hiburan kepada orang-orang yang mengalami bencana alam itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih sama Psychocare. Tapi kebetulan saya waktu 2015 itu melakukan pertukaran mahasiswa. Jadi sempat nggak terlalu aktif dengan komunitas dan organisasi di kampus selama 1 semester. Nah, pas pulang baru aktif kembali. Nah, 2016 itu baru aktif kembali. Terus kemudian masih tertarik dengan Psychocare karena Psychocare itu kan bukan hanya melakukan kegiatan atau mengunjungi korban-korban bencana alam, tapi juga ada pertemuan-pertemuan yang kita membahas memang tentang hal-hal yang positif, psikologi positif lah ya, lebih ke situ kalau di Psychocare. Saya suka tuh sama psikologi positif karena senior-seniornya yang ada di Psychocare itu memang lebih mengenalkan kita tentang psikologi positif itu. Nah, saya suka. Jadinya mungkin karena saya serius dengan itu, pas penunjukan, ya kan awalnya sebelum jadi ketua itu kan kita jadi anggota dulu. Saya jadi anggota di tahun itu, tahun pertama saya masuk kuliah. Terus pas ada penunjukan, ditunjuklah. Sedangkan kayaknya saya waktu itu sudah jadi anggota BEM, sekretaris kementerian malah. Tapi dikasih kepercayaan untuk jadi ketua komunitas. Ya, karena saya suka dengan komunitasnya, saya rasa saya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan komunitas ini, saya ambillah tanggung jawab itu. Ya, awalnya sih dari situ. Kayaknya jaringannya Kak Wija bermasalah lagi. Iya. Terus Kak, selama periode itu di Psychocare, apa saja kegiatan-kegiatan yang akhirnya berhasil kita lakukan dengan jabatan-jabatan yang lainnya juga di luar komunitas Psychocare, Kak? Yang dalam Psychocare-nya sendiri apa saja yang lumayan ada beberapa kegiatan bermanfaat ya menurut yang dilakukan dengan Psychocare pada tahun itu. Salah satunya itu selain kita berkunjung ke bencana alam ya, karena ada juga beberapa waktu saya menjabat kayaknya ada kebakaran yang kita kunjungi, terus memberikan bantuan, memberikan terapi-terapi kepada orang-orang di situ. Dan yang paling berkesan waktu saya menjabat itu karena saya datang berkunjung ke SLB dan kita melakukan banyak kegiatan di sana dengan banyak bantuan teman-teman member dari Psychocare, dan juga kita membuka orang-orang yang bisa datang membantu kita bikin kegiatan bersama anak-anak yang SLB. Itu menurut saya yang paling menarik itu sih kegiatannya waktu dibikin itu, karena lumayan besar juga untuk komunitas Psychocare. Waktu itu kita bikin kegiatannya di SLB dengan banyak
teman-teman yang bergabung, bukan hanya dari anggota Psychocare, tapi banyak teman-teman umum yang mendaftar untuk bergabung menjadi relawan dan melakukan berbagai kegiatan bersama teman-teman di SLB. Kak, itu waktu kegiatan itu Psychocare itu volunteernya memang dari psikologi saja atau umum juga di luar itu? Saya waktu itu volunteernya dari psikologi sih, tapi di luar kita terima dari di luar anak-anak atau anggota Psychocare. Jadi yang non komunitas Psychocare juga bisa jadi relawan waktu itu, jadi volunteer. Terus Kak, perbedaan yang paling menonjol ini Psychocare dengan komunitas yang lain di psikologi itu apa Kak? Karena kan hampir semua komunitas di psikologi itu akan bergerak keluar ke masyarakat, ke sosial. Kalau misalnya bencana pasti setiap komunitas akan membentuk tim untuk turun itu. Iya, waktu dulu itu seingatku ada beberapa komunitas, tapi pada tahunku itu yang aktif-aktifnya selain organisasi yang betul-betul di bawah naungan psikologi seperti BEM, Maperwa, Saispol, Psikologi dan sebagainya, itu komunitas sekitar lumayan di atas, lumayan menonjol banyak kegiatannya. Dan memang setahuku bedanya itu kita lebih ke sosial sih, lebih pokoknya kalau ada kayak yang korban bencana alam, terus mau dikasih terapi, mau dikasih intervensi dan sebagainya, itu pasti ke Psychocare, karena memang kita itu visi-misinya memberikan bantuan peduli sosial. Jadi kita menerapkan memberikan intervensi-intervensi yang positif kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau yang lain kan setahu saya komunitasnya ada komunitas musik, paduan suara, ada komunitas baca buku ya waktu itu. Pokoknya kita bedanya tuh ke lebih sosial dan memang action ke sosial. Kak, kalau misalnya dari kita ini yang sudah jadi ketua, Kak Wija mungkin bisa di-mute dulu. Anu tak, baik tak. Tabe. Ini dari suaranya Kak Wija ya, menyanyi-menyanyi. Iya lah. Iya, oke. Aman. Padahal malam Jumat ini. Apa tadi mau saya tanyakan, Kak, kita sebagai yang pernah menjabat jadi ketua komunitas, menurut Kak kelebihan dan kekurangan kalau masuk ke komunitas di psikologi itu apa saja Kak? Dari kalau misalnya mahasiswa, kan sekarang ini Kak kebetulan di psikologi itu tidak ada komunitas setahu yang aktif, semua Masa? tidak ada satupun Kak, semuanya. Jadi ini mau Kak Taki, kalau misalnya mungkin setelah pandemi ya, begitu. Iya Kak, terakhir itu setauku yang komunitasnya Kak Dadang itu akhir tahun 2020 kegiatannya. Setelah itu sudah tidak ada berjalan. Mau segoes atau apapun komunitas baca ada Kak. Jadi tinggal lembaga. Jadi mau Kak tanya ke kita, bagaimana caranya lagi tarik perhatiannya adik-adik untuk masuk komunitas, aktifkan komunitas gitu Kak. Apa kelebihan dan kekurangannya untuk kalau mau masuk komunitas? Apalagi dulu Ya, waktu temannya Tami aktif sekali tuh. Iya, itu nih makanya ya mungkin efek pandemi karena orang pada dulu online semua kuliahnya jadi jarang bertemu, jadi jarang ketemu sama orang yang satu visi misi, akhirnya mati gitu kan. Mungkin juga dulu orang pada bingung mau bikin kegiatan online apa, sedangkan mungkin kegiatan komunitasnya dulu sebelum pandemi itu memang kegiatannya outdoor yang harus bertemu dan sebagainya. Jadi menurutku untuk kan komunitas itu dibentuk dan terbentuk itu karena adanya satu visi misi dari beberapa orang. Beda kalau di BEM kayak seperti itu misalnya, beda di BEM. Komunitas itu kan terbentuk dari adanya kesamaan minat dari orang-orang yang ada di dalam itu. Nah, untuk bisa memunculkan kembali komunitas yang redup atau bahkan menghidupkan kembali komunitas yang mati, yaitu kita harus berarti kumpulkan orang-orang yang punya satu tujuan lagi dengan komunitas itu, atau ya maksudnya bikin baru lah, maksudnya gimana ya, mungkin Psychocare lah ya, contohnya Psychocare udah redup nih, sudah redup, ada baiknya kita sebagai demisioner yang pernah bergabung mensosialisasikan kembali atau bisa melalui BEM, kan BEM itu sebagai salah satu wadah juga.
apalagi Wija nih kan mantan presiden BEM, bisa banget untuk melakukan diskusi dengan BEM yang saat ini aktif untuk bisa memberikan intervensi kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif membuat suatu komunitas, karena komunitas itu menurut saya penting juga untuk menyeimbangkan antara kehidupan kuliah dengan kehidupan di luar kuliah. Maksudnya gimana ya? Komunitas juga itu kan bisa menjadi untuk merealisasikan teori yang sudah kita pelajari di kuliah, contohnya psikologi positif misalnya. Seperti itu sih. Jadi memang harus ada beberapa orang yang punya satu visi misi lagi untuk membentuk suatu komunitas itu biar tetap atau hidup kembali komunitasnya itu. Itu sih. Jadi ibaratnya Harus dimulai butuh dengan orang-orang yang punya visi gitu ya, dikumpulkan orang-orang yang punya tujuan yang sama. iya. Apalagi Tapi kan cocok sih biasanya tadi yang kamu bilang, apalagi di psikologi yang tidak mungkin yang beberapa BKM itu bisa mewadahi seluruh minatnya orang-orang gitu. iya memang harus ada komunitas-komunitas yang betul-betul sama minatnya begitu. Bisa itu diintervensi atau diberikan masukan kepada BEM yang aktif sekarang toh Wija, untuk bisa dia mulai sosialisasikan lagi kepada mahasiswa-mahasiswa, karena kan sekarang sudah mulai ramai nih lagi kampus, sudah saatnya lagi ada komunitas ya, biar apa ya, penting karena biar bisa menyeimbangkan kehidupan kuliah akademiknya dengan kehidupan non akademiknya, biar apa, biar bisa mengembangkan belajar struktur organisasi juga untuk kedepannya kalau di dunia kerja dan sebagainya. Itu penting karena di komunitas dan organisasi BEM itu kan bukan hanya kita duduk manis main atau baca buku sama-sama, tapi kita diajarkan juga struktur organisasi. Toh kita diajarkan juga struktur organisasi. Nah, struktur organisasi kan diajarkan banyak hal, manajemen waktu, diajarkan bagaimana memanage orang yang banyak, misalnya kalau bikin kegiatan, bagaimana caranya mengatur suatu kegiatan, event, kan itu sangat penting untuk jangka panjangnya setelah lulus kuliah, misalnya dia di dunia kerja dan sebagainya. Itu menurut saya penting. Karena komunitas bukan hanya kita duduk manis sambil nyanyi-nyanyi bareng atau baca buku bareng-bareng, kan ada, walaupun komunitas ya yang tidak terstruktur seperti BEM, tapi tetap ada leadernya, tetap ada wakilnya, tetap ada orang-orang yang bisa dipercaya untuk menghandle suatu divisi-divisi gitu. Kayaknya terjawab langsung pertanyaannya Kak Fitra deh. Dengan jawabannya kata yang barusan. Atau Wah, tetap yang saya bertanya tanya kakak, saya ketika nggak bisa lihat pertanyaannya. mau tanya Kakak, setelah gabung komunitas, apa benefit yang didapat setelah lulus? Setelah dari kita dulu waktu mahasiswa ikut komunitas, terus setelah lulus kuliah apa benefit yang didapat dari ikut komunitas? Iya. Ya salah satunya itu tadi kita bisa belajar kalau misalnya nanti lulus kuliah terus ke dunia pekerjaan, ke dunia kerja kan itu kita lebih tahu struktur-struktur organisasi misalnya seperti itu. Terus kita juga belajar bisa menghandle kalau misalnya ada event di kegiatan komunitas. Nah, di BEM itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Di setiap kementerian harus ada apa lagi istilahnya, Mija? Harus ada kegiatannya tuh, kan? Prokernya. Harus ada kegiatannya. Nah, itu kan diajar mungkin untuk jadi IO tuh sendiri di event Pak. Kita jadi PJ-nya setiap event itu, terus kita diajar manajemen waktu dan sebagainya. Walaupun mungkin pada saat itu dipikir cuman sedikit manfaat yang bisa kita dapat, tapi percayalah nanti pada saat keluar, pada saat kita betul-betul terjun di dunia kerja atau di dunia setelah kuliah, itu akan ada manfaatnya, akan kita pakai. Dan iya, banyak banget sih manfaatnya menurutku setelah kita pernah ikut organisasi. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman atau adik-adik yang masih kuliah,
ikutlah organisasi sebanyak mungkin. Tapi tetap ingat, akademik itu nomor satu. Organisasi komunitas itu menjadi penyeimbang antara akademik dan non-akademik. Seperti itu. Nah, kami kan waktu ibaratnya menjadi mahasiswa nih ambil semua nih, ambil komunitas, terus ambil juga di kelembagaan fakultas gitu kan. Nah, tadi sempat tuh dibandingin yang antara dua. Nah, kira-kira nih Tami, apa sih yang kita rasa tuh bedanya tuh di lingkungan komunitas sama di lingkungan lembaga yang mungkin lebih terstruktur gitu? Bedanya sih satu, kalau di lembaga, di LK itu pasti lebih serius. Kalau di komunitas lebih fun. Itu yang paling kalau pertama langsung ditanyakan itu pasti saya jawab. Di LK itu lebih serius, di komunitas itu lebih fun. Karena di komunitas itu lebih, walaupun ada struktur organisasinya, tapi lebih kayak santai sih begitu ya. Kayak gimana gitu. Iya, pokoknya kayak santai sih. Tapi kalau di LK kan memang kita dituntut untuk lebih fokus. Ya beda kan memang beda juga jajarannya. Kalau LK kan di atas, komunitas di bawahnya lagi. Gitu. Jadi memang lebih serius kalau kita di LK, lebih terstruktur, lebih memang tanggung jawabnya langsung ke fakultas yang pegang kan. Kalau komunitas kan jauh dari fakultas, jauh dari ya pimpinan fakultas yang pegang, jadi bisa lebih fun. Karena memang tujuan dibentuk komunitas juga bukan untuk serius-serius amat sih sebenarnya, untuk lebih fun, lebih ya lebih menyenangkan. Walaupun LK juga menyenangkan ya, tapi tetap ada banyak intervensi-intervensi kalau kita di LK. Tapi tuh Kak, kayaknya kendala salah satu sekarang itu yang bikin tidak ada mi aktif komunitas karena tidak ada mi orang minat melakukan Ki. Orang sekarang yang kulihat mahasiswa sekarang itu lebih ke jadi anak tongkrongan di kafe-kafe kerja tugas duduk-duduk begitu. Nanti kepanitiaan lepas baru ikut. Begitu Kak. Lebih kayak gitu kayaknya deh Iya. sekarang atau entahlah Ya, karena buktinya juga tidak ada yang mau jalankan komunitas padahal sudah 2 tahun ini mulai aktif kembali orang iya. offline. Saya juga jarang sekali nih jalan-jalan ke kampus. Tapi setauku karena adikku masih kuliah, tapi tidak di psikologi. Dia di kampusnya dia masih aktif di komunitasnya dan dia masih ikut beberapa komunitas dan saya memang anjurkan kau ikut saja biar dapat insight-insight baru di komunitas-komunitas itu. Selain ikut lembaga kemahasiswaan juga. Saya jarang banget, bahkan nggak pernah nih kayaknya dalam beberapa tahun terakhir jalan-jalan ke kampus. Tapi yang saya lihat memang saya nggak tahu, tapi yang saya lihat itu karena efek pandemi jadi banyak yang redup. Dan mungkin kalau tadi Ais bilang banyak orang sekarang memilih untuk nongkrong di kafe, kerja tugas di kafe. Kenapa kita nggak bentuk saja komunitas yang lebih ketertarikan ke sana? Kan komunitas terbentuk dari adanya suatu ketertarikan, dari adanya suatu kebiasaan. Toh, jadi bisa mungkin siapa yang inisiatif begitu dari dia mungkin yang menyiapkan wadah atau dari LK apa begitu yang menyiapkan wadah inisiatif untuk bentuk komunitas yang fun dulu toh komunitas yang fun kayak misalnya komunitas kelompok belajar misalnya ya komunitas kelompok belajar dari situ kalau ada terbentuk keseriusannya mungkin ada orang-orang yang berpikir ayo deh kumpul-kumpul bareng yang suka main gitar, ayo deh kumpul-kumpul bareng yang suka main musik. Nah, dari situ kan bisa mulai, jangan dulu seserius mungkin. Gitu. Dikumpulkan saja dulu orang yang punya kesukaan yang sama. Nanti pada akhirnya mungkin dari situ ya pelan-pelan dari situ kita mulai lebih terstruktur lagi. Karena sebenarnya memang penting komunitas karena nggak semua mahasiswa mau masuk ke lembaga kemahasiswaan. Jadi tetap harus ada wadah-wadah lain yang bisa menampung mahasiswa itu banyak ratusan sekali nih mahasiswa di psikologi misalnya ya. Ratusan mahasiswa di psikologi, ratusan mahasiswa di fakultas lain. Kalau cuman hanya di lembaga kemahasiswaan itu tidak cukup. Cuman berapa puluh orang yang ada di LK, sedangkan mahasiswa ada berapa ratus orang. Nah, itu bisa ditampung dengan komunitas-komunitas.
biar tidak melulu akademisi karena saya selalu ya nggak apa-apa Wija, menyanyi saja. Ya boleh Wija masuk. Nah, sorry nih, lagi ada kegiatan nih daerah dekat rumah nih. Kalau masuk di rumah nih, jaringan lagi ngambek juga ya. Iya. Nah, lanjut Gak nih. apa kedengaran, kedengaran. Kan komunitas itu kayak tadi nih, saya Tami bilang, kenapa nggak mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang menyenangkan atau kumpul bareng, gitu kan? Jangan-jangan nih kita lihat di kampus sekarang atau di lingkungan-lingkungan sekitar kampus, kita mengumpulkan harusnya ada inisiasi dulu nih. Jangan-jangan nih sekarang orang yang inisiatif untuk memulai ini yang kurang, gitu kan? Nah, terus kalau misalnya nih ditanya ke psikoker dulu, yang ajak Tami itu siapa sih gitu untuk masuk ke komunitas gitu kan? Nggak mungkin dong langsung masuk, pasti ada yang ngajak gitu, yang bikin tertarik gitu kan? Iya. Itu dari waktu kita mahasiswa baru, kan ada banyak waktu pengaderan, waktu real, seingat saya waktu zaman 2014 itu ada real, di situ tuh ada banyak dikasih semua komunitas kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada mahasiswa baru. Jadi kita sebagai mahasiswa baru banyak mengenal, oh ternyata di kampus ini ada komunitas ini, ada LK ini, dan sebagainya. Kan kalau kita dikasih kesempatan menjelaskan, kita dijelaskan, oh ini komunitasnya bergerak di bidang apa, ke sosial kah, ke entertain kah, ke edukasi kah, dan sebagainya. Dari situ setelah pengaderan berlalu, beberapa komunitas ini mengadakan kegiatan, kita sebagai mahasiswa baru biasanya diundang. Silakan untuk mengikuti komunitas-komunitas apa yang kamu. Jadi awalnya saya itu kayaknya mengikuti beberapa komunitas, saya masuk di kegiatannya komunitas lain. Tapi pada akhirnya, karena saya pikir kayaknya saya nggak bisa kalau ambil semua komunitas dalam waktu yang bersamaan, apalagi di LK, jadi cuma memilih satu. Nah, waktu itu saya memang tertarik dengan Sekar karena dia menerapkan psikologi positif. Itu, Wija. Jadi nggak perlu ada orang yang panggil Cik gitu. Karena dulu memang dikasih wadah komunitas-komunitas untuk menjelaskan dirinya pada saat real. Jadi memang ada beberapa orang yang mungkin langsung tertarik dengan itu. Tapi mungkin ada juga orang lain yang misalnya kayak saya sudah dalam main di Psikoker, tapi kupanggil lagi temanku, ayo masuk Psikoker, bagus ternyata. Gitu. Nah, terus nih Tami waktu jadi ketua gitu kan, jadi ketua untuk mengait orang-orang untuk bisa minat ke psikoker, ada nggak hal yang khusus yang Tami lakukan? Iya, waktu itu saya ingat sekali anggotanya psikoker itu cuma 20 orang. Cuma 20-an, nggak sampai 25 orang. Sesedikit itu memang kalau komunitas. Untuk mencari anggota baru, apalagi saat kita sudah mau habis masa periodenya, itu PR sih. Jadi salah satu tipsnya waktu itu saya buat kegiatan yang saya pikir dengan teman-teman yang menjabat sebagai wakil dan sekretaris dulu waktu di Psikoker itu bisa mendatangkan banyak peminat, atau paling tidak Psikoker ini dilihat, ternyata keren nih Psikoker bisa bikin kegiatan seperti ini. Nah waktu itu kita bikin kegiatan mendatangi SLB. Kita di dalam SLB itu kayaknya waktu itu memperingati Hari Down Syndrome sedunia. Kita datang berkunjung di SLB, dan jauh sebelumnya itu kita open volunteer. Nah jadi ada banyak volunteer dari non psikoker, tapi tetap anak psikologi. Terus kita lakukan beberapa apa namanya? Kalau kita sebelum melakukan kegiatan, kita cerita-cerita dulu. Nanti di sana kita akan bikin seperti ini sama siswa-siswa yang ada di SLB seperti itu. Jadi waktu itu lumayan, itu bisa menjadi salah satu kegiatan besarnya Psikoker sampai sejauh ini sih setauku, karena memang banyak banget volunteer yang terlibat. Sampai ada 50-an orang kayaknya volunteer yang terlibat. Alumni ketua Psikoker juga ada waktu itu.
dan guru-gurunya di sana serta siswa-siswanya juga banyak. Hampir semua yang ada siswa SLB yang di sekolah itu waktu itu terlibat dalam memperingati Hari Down Syndrome sedunia. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan fun di mana kita bertujuan untuk bisa selain untuk manfaatnya ke siswa SLB, juga kita bisa jadi tempat orang-orang yang tidak ada di dalam Psychocare ini melihat bahwa oh, Psychocare itu melakukan hal yang bermanfaat seperti ini misalnya. Jadi bisa menarik ketertarikannya orang untuk join, walaupun ya masih sekedar melihat, tapi kan yang penting ada ketertarikannya dulu untuk tahu apa itu Psychocare, apa sih ini komunitas ini tuh apa, tujuannya apa komunitas ini, sampai akhirnya mungkin kalau dia merasa sevisi dengan suatu komunitas, ya mungkin dia pada akhirnya akan masuk join dengan komunitas itu. Ada mau dilanjut Kak Wija? Wija masih sering ke kampus kah? Atau Ais? Masih Kak. Masih ya? Bisa mungkin dimulai dengan karena tadi bicara kita tentang memperingati Hari Down Syndrome sedunia. Sekarang itu sudah kalian postingannya ke Psikologi UNM. Psikologi UNM itu sekarang kerjasama Ci dengan komunitas orang tua anak dengan Down Syndrome. Jadi kayaknya kalau mau diaktifkan lagi adik-adik tadi Psychocare lebih gampang karena ada hubungan kerjasamanya fakultas dengan komunitas itu, dan ada sekretnya. Betul. Dan ada sekretnya nih koas Kak di belakang Claro. Iya bagus sekali itu. Siapa ketuanya itu? Koas bukan anak psikologi? Kebetulan itu karena orang tua Kak, jadi ibu-ibu ketuanya, cuma ada salah satu pendirinya itu Kak Indria 2005 Koats. Nah kebetulan itu sekarang Koats ada membentuk volunteer Kak dari kakak adik-adik di psikologi dari angkatan 19 sampai 2022 ada volunteernya, siapa tahu bisa di situ juga bergabung Psychocare. Iya, bisa. Saya tuh ketua terakhir yang aktif Psychocare itu Tri ya, 2016. Iya Kak. Itu periode berapa 2016. itu Kak ya? Sebelum pandemi 2020 mungkin. Berarti masa jabatannya iya sebelum pandemi itu 2019-2020 kayaknya. Iya, karena kulihat terakhir postingannya juga Psychocare masih ada yang kayak bincang-bincang di Sulapapa itu Kak 2020 Februari 2020 kalau nggak salah. Iya, masih aktif iya itu. berarti itu kayaknya. Mungkin Tri juga sekarang sudah lulus ya. Tri itu kurang tahu Kak kalau lulus. teman angkatanku yang tidak lulus ini Kak. belum lulus. Nah kan kalau belum lulus atau masih sering ke kampus, masih ada urusan di kampus itu masih bisa lah untuk memanggil siapa junior-juniornya untuk tetap bergabung. Paling tidak dia harus dia tetapkan dulu ketua selanjutnya siapa, baru dia lepas tangan. Baru ketua selanjutnya harus mahasiswa aktif juga di Kak. Iyalah, kalau mau komunitas yang aktif di kampus ya harus yang aktif juga di kampus. Wija masih sering ke kampus juga? Biasa kalau ada panggilan. Jadi itu masih biasa semangat kalau itu nongkrong di BEM. Ya kalau BEM, apalagi kayak tadi kalau kita bilang masih aktif, jadi kalau ada kegiatan, kalau BEM masih aktif ya, masih ada gitu, masih ada. Tapi saja tuh yang tadi kita bilang jangan sampai tuh kalau anak-anak dia tidak lihat lagi ada komunitas sehingga sedikit ketertarikan mereka untuk membangun komunitas itu lagi. Soalnya kan mereka tidak lihat tuh
eksistensinya yang kemarin-kemarin gitu ya. Beda kalau Iya. komunitasnya sudah aktif duluan, ada yang mereka lihat tuh, oh tahun lalu ada kegiatan begini nih, makanya mereka tertarik. Iya, itu. Makanya memang harus ada yang kompor-kompor dulu lagi nih kembali. Apalagi mau penerimaan mahasiswa baru kan bisa jadi ajang perkenalan komunitas lagi. Kan sayang, kasihan mahasiswa baru yang nanti ini 2023 yang perkenalan cuman LK, komunitas sudah nggak ada. Jadinya dia jadi betul-betul anak TikTokers misalnya, betul-betul jadi anak yang main HP saja gitu. Cuma memang tuh Kak beda Sekarang tuh tapi sekarang juga setelah PMB lulus gitu dari dengan kampus, PMB yang masih lalu. pernah enggak? Oh iya, Kak Wija. Gimana? Bersamaan ini bertanya. Kenapa? Kenapa Wija? Sekarang Kenapa tuh Wija? setelah lulus dari kampus masih sempat ikut komunitas enggak di luar? Komunitas ada nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh Wija. Oh, jadi lebih tinggal mengaplikasikan hal yang didapat di komunitas di. Iya, karena belum Kak juga dapat sih komunitas ibu rumah tangga. Kenapa sih bakalan banyak banget sih anggotanya? Tapi saya siapa? Dari tinggal bisa dong jalan-jalan ke kampus gitu tuh. Jadi pemateri lah untuk anak-anak. Bisa sih. Saya kalau dipanggil, kebetulan saya kan juga kuliah online gitu, S2-nya. Nggak tahu sih nanti semester genap apakah masih online atau offline. Kalau offline, kalau sudah luring ya berarti bisa di ke kampus, karena paling dia kuliahnya di kampus juga. Bisa jika ada Ya, siapa tahu panggilan, nanti kita mau sharing kalau sama-sama, atau kita bikin seperti ini, virtual meeting kan juga bisa sih. iya. Gimana Ais? Kak, kita tuh bilang bulan lalu itu pengkaderannya BEM bawa 300 mahasiswa di Takalar. Apa? Pengkaderan BEM bulan lalu di Takalar, Pusdam 300 mahasiswa. Oh, enggak tahu. Kenapa? Tidak, Kak Kiki juga ternyata enggak tahu itu. Ya karena padahal saya follow itu BEM. Saya follow IG-nya BEM tapi enggak tahu apakah ada infonya di situ atau enggak. Saya tahu sih siapa BEM terbaru ada di fotonya, cuman waktu pengadilan kayaknya enggak ya. Enggak ada deh. Iya, Kak. Nah, sekarang orang tahu informasi kan lewat itu mami, apalagi kita alumni tuh. Lewat media sosial mami bisa dapat informasinya. Iya, Kak. Baru banyak juga aktif media sosialnya. Yang maksudnya kayak kalau komunitas yang stuck ini lagi, Kak. Jadi, Kak, apa ada Iya. sebelumnya dulu Kak Wija masih ada mau kita tanyakan ke Kak Tami. Banyak ini, jadi mau dibahas sih nanti kayaknya kita ketemu saja sama Asmar. Atau mungkin saya undang juga Kasmar di sini, Kak. Tapi ini sih, iya juga bagus. Mau kok ribut, Ki. Nah, yang bikin Tapi saya Kasmar sama Kak juga Wija, bagus. Kak. Oh iya, cocok bagus itu. Iya. Dan baru lagi diaktifkan ini, Kak. Sudah tahu mati. Itu memang harus orang konsisten. Iya. Tips tak dulu Pak yang Kak bagaimana supaya komunitas yang sudah mati nih yang berapa tahun ini tidak aktifkan. Kalau mau aktifkan kembali apa hal pertama yang perlu dilakukan adik-adik step-stepnya?
dari mana nih, saya juga nggak pernah menghidupkan sesuatu yang sudah mati soalnya. Tapi kayaknya bisa, kayaknya bisa. Maksudnya kalau memang sudah sekalian mati, kita reborn-kan kembali atau bikin baru saja. Mau itu tetap dipakai namanya atau kita ganti namanya, ya bisa jadi ada visi misi terbaru yang lebih bagus. Nah, untuk memunculkan orang-orang yang mau bikin baru ini nih sebenarnya yang PR. Tapi kayaknya bisa dulu dimulai dengan jadi jadi tugasnya BEM. Apalagi namanya tadi kalau kita setiap kementerian harus punya kegiatan. Ya, proker, Kak. Proker. Ya, Program kerja. bisa dijadikan proker itu. Oh, bisa dijadikan proker. Nanti kalau sudah jalan betul, bisa lepas dari BEM. Jadi Nggak terus bisa ya? Kak, Nggak bisa begitu ya? bisa Kak. Atau bisa juga? Sekarang juga. Oh, bisa. Beda nih strukturnya. Ada kementerian. Oke. Kementerian apa, Farhan? Ada di sini Farhan juga sebagai anak BEM. Langsung keluar. Oh, iya. Kementerian Personalia. Personalia. Iya, bisa itu. Sekarang itu namanya Personalia. Yang gantinya Kementerian. Oh, iya. Bisa itu. Maksudku biar lebih serius, berarti harus dipegang dulu sama orang yang serius. Nah, yang serius sekarang kan LK. No comment kayaknya. kan Kami juga kayaknya no comment. Enggak, ini kan pikiranku Uji sih untuk Iya. karena kalau kita orang di luar dan orang jauh dari kampus susah untuk masuk begitu ya. Bukan susah sebenarnya, cuman waktu dan keterbatasan itu kan harus betul-betul serius, konsisten untuk awal-awal. Nah, yang bisa itu kan yang orang-orang ada dulu di situ yang aktif. Kayak itu nih anak-anak BEM misalnya atau anak-anak LK yang lain. Iya. Berarti PR-nya Kak Wija sama Kasma sebagai yang pernah jadi Presma. Iya, demisioner BEM. Tuh. Sekarang berarti yang menjabat angkatan berapa? Ketua BEM? 20. Wow. 19 Kak. 19. Mau berganti 20 nih bulan depan. Kayak tua sekali, Madi. Padahal kayak masih mahasiswa ya, guys. Mahasiswa tapi masih tua. Kak Wija, ada pertanyaan penutup Kak? Ada Kak Fitra. Halo Kak Fitra. Dia kenapa Kak Sapa Kak dari awal Kak Fitra? Iya, saya nggak tahu. Kak Fitra saya nggak bisa lihat komen ya. Iya, Kak Fitra juga ini bisa banget diajak diskusi. Ada Nona. Kak Fitra tuh selalu ada kalau inaugurasi orang. Luar biasa itu wah. Iya, kita jangan dapat datang inaugurasi kulihat Kak. Saya nggak pernah diundang. Dan saya nggak tahu itu kapan inaugurasinya. Iya. Ada selalu dengan angkatan Kak. Oh iya. Jadi saya bukan usaha privasi. Kapan inaugurasi 2022? Selesai nih? Belum Kak. Belum. Inaugurasi sekarang Kak. Kalau mau apa ya inaugurasi Kak? Semester 3 Pi. Sekokem. Enggak salah. Oh. Kak ada Sekokem. Tapi selesai nih semua pengadaran. Iya, enggak ada yang Sekokem data itu. Iya. Tapi enggak ada nih pengadaran. Pengadaran sekarang apa? Apa-apa saja pengadarannya? Real masih tuh Kak, tapi diubah kalau nggak salah namanya. Terus LDKM digabung nih sama Sekokem jadi PLT. Jadi nilai-nilai LDKM sama Sekokem itu disatukan ki PLT itu kemarin di Takalar Kak. Berarti sisa 2. Oh, berarti sisa 2. Sisa 2 itu pengadaran. Iya. Itu pun diubah karena menyesuaikan kemarin sama pandemi. Kayaknya nih insya Allah kalau baik-baik pandemi bisa nih lagi Sekokem. Seru sekali tuh Sekokem, nggak kasihan yang nggak ikut Sekokem. Kak Fitra aja ki kumpul-kumpul Kak.
Saya nggak bisa lihat komen ya. Masa Kak, wih, Kak Fitra kumpul-kumpul tahu agendakan. Yuk, me. Saya nggak bisa lihat komen berarti. Karena memang tuh sesuatu itu lahir dari kumpul-kumpul. Bagaimana Kak Fitra? Iya. Apalagi komunitas kumpul-kumpul mau bikin. Perlu banget Cocok itu kita adanya buat. komunitas, nah menurutku, karena biar menyeimbangkan akademik dan non-akademik. Kak, di angkatanku mungkin yang maba terakhir banyak komunitas. Maba Kak 2016 yang pas kita ketua Sekoker, masih ada Segoes, masih ada yang tulis-tulisnya Kak Wawan. Iya, iya, mungkin. Itu juga karena banyak Saiston. senior-senior yang bentuk itu tuh komunitas pada sibuk nih semua. Jadinya itu nih Sekoker dulu itu kan Kak Hari, Kak Ahmad, siapa lagi yang psikologi positif itu yang mendirikan Sekoker kan, dan sekarang mereka sudah pada sibuk nih semuanya, jadi kayaknya itu nih, iya. Baik, kalau masih ingat itu belum ada Sekoker. Masa tidak ada yang Padahal seru berdiam sekali itu diri. Sekoker kita dulu. Padahal seru sekali itu dulu kita geser aja diskusi Kak Mato, Kak Novi, sering-sering yang Iya. dosen-dosen klinis, kalau sama Iya Kak. Bunda. Ini seru sekali itu karena Kak betul-betul Dana. pengaplikasiannya itu ada Kak Dana juga dulu. Padahal sekarang banyak dosen-dosen klinis baru kan? Kak Iya. Amira. Iya, Kak Novi kan baru Iya. uh, lama misi tapi baru itu. Kak, siapa lagi Kak? Iya Kak Mira, Kak Ocha, nanya Bunda. Iya. Mereka itu pasti mau sih kalau diajak sharing, diajak diskusi. Karena mereka juga semua dulu anak komunitas, anak LK toh. Harusnya jadi yang mau mulai di Kak. Harus ada yang mengajak Iya dulu nih bisa. untuk kumpul gitu. Coba Miwija sounding ke BEM, bisa tidak dia masukkan di prokernya? Satu modul ya atau Iya sih. dua? Soalnya hal-hal Siapa tahu dari begini situ. kayaknya harus lahir dari mereka dulu gitu. Soalnya kalau dari kita yang lahir takutnya tidak tahan lama gitu kan. Jadi harus terlahir dari inisiatif mereka dulu tuh. Itu nih, tapi ya sampai kapan juga mau ditunggu inisiatifnya muncul. Iya, Ya iya, toh, iya, iya. semakin lama, semakin lama. Betul. Buktinya 2 tahun gak ada inisiatif tuh. Itu nih, mau tunggu lagi tahun ini belum tentu. Jadi agendakan Mika Wija. Hubungi Mika Asmar. Itu GC saya insightku untuk komunitas. Semoga bisa banyak lagi muncul-muncul komunitas yang bermanfaat. Iya. Makasih Biar Kak kita Tami. ini demisionernya siapa tahu. Iya. Iya, sama-sama isi. Siapa tahu kita ini demisionernya bisa diajak untuk diskusi. Kan kita sangat sangat mau sih sebenarnya, makanya saya mau ini karena memang mau sharing begitu ya. Cuman nggak pernahnya aja ada panggilan. Dan kalau kita juga, kalau saya juga mau memanggil semua mengajak mahasiswa yang sekarang kan saya nggak tahu nih. Jadi memang harus mereka yang aware. Kalau angkatan tak ke angkatan yang menjabat sekarang saja beda 6 tahun Mika. Iya, baru saya kan lumayan lulus saya 2018. Jadi yang angkatan-angkatan 2000-an saya nggak tahu nih. Iya. Kak Wija ada pertanyaan penutup tak untuk Kak Tami?
Sudah ditanyakan tadi. Oh, sudah Mi tadi. Kak Fitra, sukses semua adik-adikku. Makasih Kak. Oke, makasih banyak juga Kak Tami sudah mau berbagi dengan saya Iya malam ini. Sudah mau diganggu. Siapa tahu nanti ada lagi kegiatannya saya Iya dan bisa panggil Kak Tami. Insya Allah, pasti. Oke, saya tutup ya Pak Eng. Makasih untuk semua teman-teman yang sudah nonton saya Iya malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga komunitas di psikologi aktif kembali. Makasih semua Amin. kakak-kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih Waalaikumsalam Wija, makasih warahmatullahi wabarakatuh. Ais. Terima kasih, Yeay, Tani. makasih kak.